Cahaya matahari turun perlahan menembus laut, seperti tirai tipis yang bergerak lembut mengikuti arus. Arus laut seakan sedang bernafas. Ikan-ikan kecil berenang rapi, membentuk jalur alami. Seekor paus besar melintas anggun di jalur migrasinya. Makhluk laut lain yang berada di sekitarnya tampak segera menepi, memberi ruang untuk paus berenang. Aku ada sebelum nama diberikan, sebelum arah ditentukan, sebelum garis dipetakan. Aku mengalir, memberi ruang bahkan saat tak diminta. Aku bahagia menjadi bagian dari alam, hidup bersama dalam perasaan aman. Dan kini kalian memanggilku dengan nama Lautan. Permukaan laut tampak tenang dan menyenangkan. Terdengar suara angin, debur ombak kecil. Sebuah kapal riset kecil mengapung perlahan. Tampak Kai, seorang remaja kartografer, duduk bersila di geladak kapal. Namanya Kai, ia menemani ketenangan ini. Ia memahami setiap bisikanku. Ombak kecil menabrak lembut lambung kapal riset. Kapal bergoyang pelan. Kai tertawa kecil. Ia menjulurkan tangannya ke air laut, membiarkan jemarinya ke dalam permukaan air laut. Air laut mengalir di sela-sela jarinya. Air laut di sela jemari Kai mulai berubah. Apa yang terjadi pada mereka? Kenapa mereka terbang seperti itu? Angin menderu semakin kencang. Tidak sekedar berhembus, melainkan menekan. Kai membuka kompas arus. Di udara muncul peta cahaya, tampak lapisan atas dan bawah laut saling bertumpuk. Jalur kapal, bangunan, kabel, dan arus terlihat saling menabrak, membentuk simpul-simpul konflik yang berdenyut tak teratur. Kai mengambil perlengkapan menyelamnya yang ada di dalam kapal riset. Kehidupan di daratan sekitar laut berjalan seperti biasa. Perahu-perahu nelayan bersandar di tepi pantai. Anak-anak berlarian di pasir basah, meninggalkan jejak kaki yang segera terhapus ombak kecil. Di kejauhan, deretan bangunan pesisir berdiri rapat. Hotel dan villa hasil reklamasi tampak dalam tahap pembangunan. Alat-alat berat berjajar di tepi pantai. Tampak ekskavator, crane, dan truk pengangkut. Sebuah truk melintas membawa material bangunan. Debu terangkat ke udara, menempel di jalan dan rerumputan pesisir. Lebih jauh ke laut, kapal-kapal tanker terlihat bersandar di pelabuhan, berjajar rapi, siap mengangkut hasil alam dari perairan sekitar. Terdengar bunyi ledakan tumpul dari kejauhan. Beberapa burung laut terkejut dan terbang menjauh. Laut menjadi kotor dan tercemar. Kai kini berada di bawah laut. Di satu area, terumbu karang patah dan roboh. Sisa jaring ikan ilegal tersangkut di karang. Seekor kepiting terjebak di antara benangnya. Setiap kali ia bergerak, jaring ikut menarik karang yang sudah rapuh. Di area lain, padang lamun tercabut dari dasar. Daun-daunnya melayang pelan, terbawa arus. Salah satu anak penyu tersangkut potongan plastik yang melayang di air. Ibu penyu berbalik, mencoba menarik anaknya. Kai mendekat dan melepaskan plastik tersebut. Anak penyu bebas dan berenang kembali mendekati induknya. Seekor anak lumba-lumba berenang mengikuti induknya. Tiba-tiba, suara mesin dan getaran dari struktur di dasar membuat mereka berbelok tajam. Jalur migrasi lumba-lumba tampak terputus. Ikan-ikan besar lain mengikuti perubahan itu.
sementara ikan-ikan kecil terpencar tanpa pola. Tidak lagi bergerak berkelompok seperti sebelumnya. Kai berhenti bergerak, menyaksikan ruang hidup yang terpotong-potong, bukan hancur sepenuhnya, tetapi tidak lagi ramah bagi penghuninya. Apa yang harus kulakukan? Pintu ruang forum terbuka. Kai masuk seorang diri. Ia masih mengenakan pakaian selam. Ruang forum kosong. Tidak ada orang. Di sekeliling ruangan hanya terlihat layar-layar besar menyala. Data spasial, peta wilayah pesisir, dan citra satelit bergerak tanpa suara. Peta tata ruang laut perlahan muncul. Lapisan atas dan bawah laut bertumpuk. Jalur kapal saling memotong. Zona bangunan menekan area karang. Kabel dan pipa membelah arus. Beberapa lainnya berkedip-kedip dengan simbol peringatan. Tidak sesuai ruang, tanpa perencanaan. Kai berhenti di tengah ruangan. Ia menatap lama peta tata ruang laut itu. Tatap matanya nanar. Di layar besar, tampak jalur villa berdiri terlalu dekat garis air. Kabel bawah laut memotong jalur migrasi. Aku sudah lihat apa yang terjadi di bawah sana. Jangan nunggu sampai alam marah. Kai mencoba memahami struktur peta dan berpikir untuk mengendalikannya. Hujan turun tiba-tiba, rapat dan deras. Badai menyelimuti kawasan pesisir. Hujan turun rapat, menghantam atap bangunan dan dermaga. Angin menderu. Sebuah alat berat di kawasan pesisir terus bekerja meski hujan deras. Rantainya menggiling tanah basah. Lumpur mengalir turun menuju selokan, lalu terbawa ke laut. Air laut seketika menjadi semakin keruh. Di belakangnya, bangunan villa pesisir berdiri rapat. Jendelanya menyala hangat. Air hujan mengalir dari atap, membawa sisa semen dan pasir langsung ke garis air. Di area lain, truk pengangkut material melaju di jalan pesisir yang semakin sempit. Rodanya menyipratkan lumpur ke kanan dan kiri. Tak ada pembatas antara jalan dan pantai. Semuanya terbuka, seakan tak ada batasan apapun. Beberapa kabel dan pipa tampak muncul di permukaan tanah. Belum tertutup sempurna, air hujan menggenang di sekitarnya. Di dermaga, perahu nelayan kecil terombang-ambing. Seorang nelayan mencoba mengikat talinya lebih kuat. Seorang nelayan mendorong perahunya lebih jauh ke laut. Garis pantai di belakangnya kini tertutup bangunan. Perahunya sempat tersangkut sampah yang terbawa arus air laut. Di tempat lain, masyarakat sekitar pantai berdebat dengan pekerja proyek. Suara mereka tenggelam oleh angin dan hujan. Tolak reklamasi! Tolak reklamasi! Pemasangan pagar laut membuat terganggunya ekosistem di sekitar pantai. Petir menyambar di kejauhan, menerangi pesisir sesaat. Dalam kilatan cahaya itu, bangunan, alat berat, dan laut terlihat berada terlalu dekat, tanpa jarak, tanpa jeda. Garis-garis tipis bercahaya yang membentuk rencana ruang laut. Perencanaan penataan ruang laut merupakan tahapan awal untuk mengatur struktur dan pola ruang laut secara terpadu.
Pemanfaatan ruang laut dilakukan sesuai dengan rencana dan zonasi yang telah ditetapkan. Pengendalian merupakan upaya untuk memastikan pemanfaatan ruang laut berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pembinaan bertujuan untuk meningkatkan pemahaman, kapasitas, dan peran serta masyarakat serta pelaku usaha dalam pengelolaan ruang laut. Badai telah reda, langit kembali cerah. Semua telah tertata, semua berdampingan, kehidupan nelayan menjadi lebih sejahtera. Ruang pariwisata berkembang. Pengunjung berdatangan menikmati indahnya pesisir pantai. Semua merasa senang. Pedagang untung, pengunjung tersenyum puas. Ekonomi meningkat. Jauh di ruang laut terluar, kawasan industri makin tertata, ekonomi terjaga. Terumbu karang yang sebelumnya patah, kini tidak lagi tersentuh arus keras. Air di sekitarnya tampak lebih jernih. Tak jauh dari sana, padang lamun terbentang lebih luas. Daun-daunnya bergerak pelan, serempak mengikuti arus yang teratur. Setiap gerakan memantulkan cahaya biru samar, seperti napas yang berulang. Di kejauhan, anak lumba-lumba kembali mengikuti induknya. Berenang lurus, selaras dengan arus. Lebih jauh lagi, paus besar melintas di jalur migrasinya. Tubuhnya melewati lautan yang kini bercahaya biru lembut. Ia tidak berhenti, ia tidak berbelok. Aku janji selalu ada di sini selama dijaga sepenuh hati. Permukaan laut tampak tenang. Kai duduk di geladak kapal riset sambil memperhatikan hamparan lautan dan membiarkan anak lumba-lumba menghampiri kapal dan menyapanya dengan hangat. Suara gumaman lautan yang terasa hangat terdengar mengisi suasana pagi.